Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, gelombang tinggi disertai angin kencang menerjang Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Akibatnya, proses bongkar muat di pelabuhan pun terhambat yang menyebabkan antrean yang panjang. Gelombang tinggi terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten mengakibatkan proses bongkar muat serta sandar kapal di dermaga terhambat cukup lama. Selain itu, antrean kendaraan pribadi yang akan menyeberang meningkat menjelang libur Hari Raya dan Tahun Baru. Calon pengguna jasa mengaku sudah tiba di Pelabuhan Merak sejak sore hari namun belum menyeberang sampai hampir tengah malam. Karena kondisi ini juga banyak muatan dari truk logistik yang mulai membusuk. Dari setengah 6 sore tadi berarti ya? Kang, ini nunggu di luar kenapa, Kang? Nggak tahu, ini lama banget. Adik tadi itu kapal baru berangkat aja nunggu dari jam 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi terjadinya potensi gangguan cuaca ekstrim di lintasan Merak Bangkauni pada saat angkutan Natal dan Tahun Baru 2025. Ada beberapa potensi yang ikut menambah meningkatnya curah hujan. Jadi samping ada musim penghujan yang sudah masuk, di mana angin baratan sudah mulai masuk yang masih basah. Ada lagi Mediterranean Oscillation, adanya bibit siklon tropis yang ada di sebelah selatan Jawa, dan juga seruakan udara dingin yang berpotensi masuk ke wilayah Indonesia. Ini ke beberapa faktor tadi menambah potensi curah hujan menjadi lebih banyak. Potensi gangguan cuaca ekstrim yang terjadi akhir tahun ini merupakan hal yang wajar seiring terjadinya musim hujan dan dapat mengganggu aktivitas penyeberangan di lintasan Merak Bangkauni. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, jelang musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pihak Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menyiapkan sebanyak 57 kapal feri untuk melayani penyeberangan dari dan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Pemirsa, sebanyak 16 dermaga masing-masing di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk juga disiap dioperasikan. Area parkir kendaraan di pelabuhan dipastikan dapat menampung sebanyak 1.600 kendaraan. Pihak pelabuhan mengimbau masyarakat membeli tiket secara online agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di loket pelabuhan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan juga rekan Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita terlebih dahulu ke rekan Iskandar. Selamat pagi Iskandar, bagaimana suasana pelabuhan pagi ini? Apakah sudah terjadi penumpukan penumpang? Ya, baik Jasmine, dapat saya informasikan bahwasanya pada pagi ini dermaga 6 di Pelabuhan Merak Banten ini memang terlihat antrian kendaraan. Hal ini memang seperti biasa, di mana kendaraan tanpa antrian panjang, karena memang beberapa hari ini cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak. Demikian semua. Atas tindakan apa yang diambil pihak pelabuhan untuk mengantisipasi keterlambatan pemberangkatan kapal? Ya, untuk mengantisipasi memang ketika memang cuaca cukup cerah, pihak PT SDP Pelabuhan Merak sendiri akan melakukan percepatan bongkar muat, dan memang kalau ketika memang cuaca buruk dan tidak memungkinkan untuk berlayar, pihak pelabuhan memang juga akan memperlambat atau mengurangi durasi bongkar muat. Ini kan semua. Baik, lantas untuk di Pelabuhan Merak sendiri, kapan prediksi peningkatan pemudik akan terjadi? Ya, memang diprediksi ada dua momen ya. Pertama itu memang mendekati Natal tahun ini, dan nanti pada saat di momen Tahun Baru. Demikian.
Baik, dari Iskandar kita akan menuju ke rekan Eris. Selamat pagi Eris, bagaimana kondisi pelabuhan saat ini? Apakah sudah terjadi penumpukan kendaraan? Ya, selamat pagi Yasin dan pemirsa. Saat ini saya berada di pelabuhan penyeberangan SPP Ketapang dan tepatnya di depan pintu gerbang pelabuhan. Dan memang untuk suasana atau situasi saat ini masih bisa dibilang relatif sepi karena mungkin memang dari sekolah ataupun belum libur sehingga masih relatif sepi. Namun demikian dari pihak pelabuhan sudah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang utamanya pada kendaraan roda 4 dengan menyiapkan sejumlah kantong parkir di luar pelabuhan sehingga juga bisa mengantisipasi terjadinya antrian yang mengular di jalan raya. Ya, Eris, mungkin bisa diinformasikan kepada kami seperti apa kondisi cuaca di sana mengingat sebentar lagi akan memasuki puncak pemudik libur Natal dan Tahun Baru. Ya, hingga saat ini memang terjadi curah hujan yang cukup tinggi juga di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dan saat ini memang relatif mendung sehingga juga terlihat dari suasana cukup belajar sekali di sini. Dan memang dari AJP juga mempersiapkan area parkir untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan di dalam area pelabuhan. Betul. Baik, Eris, terakhir untuk di Pelabuhan Ketapang sendiri ini, kapan diprediksi menjadi puncak bagi para pemudik dalam libur Natal dan Tahun Baru kali ini? Ya, dari pihak pelabuhan memprediksi terjadinya lonjakan penumpang pada tanggal 20 hingga 21 mendatang. Dengan demikian memang dipastikan juga akan terjadi lonjakan penumpang dibandingkan dengan tahun yang lalu. Namun demikian juga akan dipersiapkan di sini ada sejumlah loket untuk bisa mengantisipasi terjadinya untuk melancar dari arus kendaraan. Dan memang dari pihak pelabuhan juga menghimbau kepada warga masyarakat yang hendak libur kembali untuk bisa dapatnya membeli tiket secara online sehingga bisa mengurangi dari antrian utamanya ada di pintu gerbang di pelabuhan ini sendiri. Baik, terima kasih rekan Eris Utomo melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada rekan Iskandar Nasution melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan oleh KAI Daob 1 Jakarta jelang puncak libur Nataru. Sebanyak 744.000 tiket disiapkan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Dan berikut laporan reporter Hadis Tiarifa dan juru kamera Dede Rudi langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024-2025, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh PT KAI. Penjualan tiket pun juga sudah mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Diperkirakan untuk masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025 ini akan berlangsung selama 18 hari, yakni terhitung sejak tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyebutkan bahwa untuk total kapasitas masa angkutan di Nataru 2024-2025 di Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir ini mencapai di 744.000 tiket. Dan hingga hari ini sudah laku ataupun habis terjual sebanyak 43%, yang mana artinya untuk tiket yang tersedia dan dapat dibeli oleh calon penumpang ini hanya bersisa di sekitar 400.000 tiket. Kemudian juga untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan penumpang yang akan terjadi di momen Nataru 2024-2025 ini, PT KAI Daob 1 Jakarta ini melakukan upaya dengan menambah jumlah armada ataupun juga perjalanan kereta api jarak jauh sebanyak 17, sehingga nantinya akan ada sebanyak 75 perjalanan kereta api jarak jauh yang akan beroperasi setiap harinya. Kemudian juga diperkirakan untuk puncak masa angkut di momen Natal ini nantinya akan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024, sedangkan untuk Tahun Baru nanti akan terjadi pada tanggal 31 Desember 2024. Dari Jakarta, Distia Rifa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, polisi telah menyiapkan sejumlah antisipasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kapolri menyebut arus mudik akan mencapai puncaknya pada 21 Desember dan 28 Desember 2024. Ini sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden
untuk memastikan bahwa kegiatan PAM Nataru di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, dengan optimal, dan masyarakat betul-betul bisa terlayani. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan survei, mungkin Pak Kemenhub nanti akan sampaikan juga secara khusus bahwa tahun ini terjadi peningkatan, diperkirakan terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya sebesar 2,83%, artinya kurang lebih 110,6 juta orang, di mana angka ini tentunya di lapangan bisa meningkat realisasinya.